Halo semuanya, saya Monica Anindya Sukmajani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Prodi IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai profiling peserta didik. Apa itu profiling peserta didik? Jadi, profiling peserta didik ini merupakan profil atau gambaran karakteristik peserta didik yang digunakan oleh pendidik untuk dapat mengelola kelas dan memberikan pengajaran setelah memetakan kondisi peserta didik di kelas. Jadi, tujuan profiling peserta didik yang pertama untuk mengetahui karakteristik peserta didik di kelas, kemudian menentukan rancangan pembelajaran, menentukan hasil belajar yang akan dicapai, menentukan aktivitas yang diperlukan, menentukan asesmen yang tepat, dan menentukan efektif atau tidaknya proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik yang dapat digunakan dalam profiling meliputi yang pertama ada etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang ke-9 perkembangan sosial, yang ke-10 perkembangan emosi, yang ke-11 perkembangan moral, dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Karakteristik yang pertama yaitu etnik. Nah, etnik ini berhubungan dengan suku bangsa dari peserta didik, yang terkadang dalam satu kelas, peserta didik terdiri dari berbagai suku atau multi etnik. Pendidik harus dapat memperhatikan jenis etnik apa saja yang ada di dalam kelas yang nantinya digunakan sebagai bahan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Selanjutnya, kultural. Peserta didik tentunya memiliki budaya yang beragam. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat dari daerah asal mereka tinggal. Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat menerapkan pendidikan multikultural dalam pembelajaran untuk menyikapi keberagaman budaya dari peserta didik, sehingga dalam pembelajaran, guru tidak melulu membahas satu budaya saja, namun harus mengenalkan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Karakteristik selanjutnya adalah status sosial. Peserta didik tentunya memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda, baik dari pekerjaan, kedudukan, maupun penghasilan orang tua. Dengan status ekonomi dan sosial yang bervariasi, hendaknya bukan menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, sehingga pendidik dituntut untuk dapat bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam proses pembelajaran, karena adanya variasi status sosial ekonomi dari peserta didik tersebut. Dalam pembelajaran, hendaknya semua materi relevan dan dapat dipahami oleh seluruh peserta didik yang memiliki beragam latar belakang keluarga. Selanjutnya, minat. Peserta didik memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Ada yang minat belajarnya tinggi, sedang, dan juga rendah. Sehingga untuk mengetahui minat belajar peserta didik, maka pendidik dapat melakukan observasi melalui indikator minat seperti perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian belajar, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar, dan manfaat serta fungsi mata pelajaran. Dengan mengetahui minat peserta didik, seorang pendidik dapat menyesuaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik yang masih rendah. Untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, dapat dilakukan melalui media pembelajaran yang interaktif dan menarik, aktivitas pembelajaran yang menyenangkan, dan mendorong semangat dari peserta didik. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan peserta didik berkaitan dengan usianya. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, pada setiap fase perkembangan terdapat ciri pokok perkembangan. Ciri pokok perkembangan tersebut dijadikan pendidik sebagai pedoman dalam menentukan dan memilih pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Selain itu, tujuan pembelajaran juga disesuaikan dengan kemampuan yang harus dimiliki anak pada fase perkembangan tersebut. Karakteristik selanjutnya adalah kemampuan awal.
Kemampuan awal peserta didik dapat diketahui melalui pretest dan non-test, seperti wawancara atau analisis instruksional pembelajaran. Melalui pretest atau wawancara, kemampuan peserta didik dapat diketahui dan dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan materi pembelajaran. Pendidik harus mampu menentukan hierarki kemampuan yang akan dicapai dan kemampuan yang lebih rendah yang nantinya akan dipakai sebagai kemampuan awal atau entry behavior. Selanjutnya adalah gaya belajar. Peserta didik tentunya memiliki gaya belajar yang beragam, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Oleh karena itu, pendidik diharapkan untuk dapat mengetahui gaya belajar peserta didik yang dapat dilakukan melalui tes yang hasilnya digunakan untuk menentukan rancangan pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat memfasilitasi beragamnya gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik ini adalah hal penting yang harus diperhatikan karena mempengaruhi proses dan hasil belajar. Contohnya adalah dengan penggunaan berbagai media pembelajaran seperti video, podcast, dan lain-lain yang dapat menunjang beragamnya gaya belajar peserta didik. Kemudian motivasi. Motivasi dapat timbul dari dalam diri ataupun karena faktor dari luar individu. Motivasi belajar peserta didik dapat berubah-ubah, bisa tinggi, sedang, ataupun rendah. Hal ini akan tampak dari ketekunan dan semangat individu dalam menghadapi tantangan di setiap proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mengetahui motivasi belajar peserta didik untuk dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Apabila motivasi belajar peserta didik rendah, maka dapat dicari cara yang paling efektif sehingga pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian perkembangan emosi. Perkembangan emosi peserta didik berkaitan dengan usia. Pada setiap tahap perkembangan emosi terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan apabila tidak berhasil maka akan berdampak pada karakter yang terbentuk pada setiap individu. Oleh karena itu, pendidik harus bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi emosi peserta didik dan memperhatikan fase perkembangan emosional yang nantinya harus dipenuhi peserta didik pada usia tertentu. Kemudian, perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik juga menjadi hal yang penting agar peserta didik dapat menjadi individu yang diharapkan masyarakat. Tingkat perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui melalui kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Pendidik dalam pembelajaran harus bisa memberikan edukasi mengenai peran dan fungsi peserta didik dalam masyarakat, bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama, serta hak dan kewajiban peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, perkembangan moral. Moralitas merupakan acuan atau sumber untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas memiliki kriteria yang berimplikasi pada takaran kualitatif, seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, dan lain-lain. Setiap individu tentunya memiliki tingkatan moral yang berbeda sesuai dengan kedewasaannya masing-masing. Oleh karena itu, untuk membentuk moral yang baik pada peserta didik, seorang pendidik harus bisa menginternalisasikan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat sehingga peserta didik dapat berperilaku dengan semestinya, sesuai dengan aturan dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana ke penguasaan motorik yang kompleks dan terorganisir. Motorik dikelompokkan menjadi motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik sangat penting untuk diperhatikan pendidik sehingga pembelajaran dapat meningkatkan potensi dan perkembangan motorik anak melalui berbagai aktivitas, media, alat, dan sumber belajar. Berikut adalah contoh lembar observasi yang dapat digunakan untuk profiling peserta didik. Sekian penjelasan saya mengenai profiling peserta didik, semoga bermanfaat. Terima kasih.